Halo, salam sehat selalu, salam puisi, dan salam hormat pada para pemirsa, pecinta puisi-puisi Indonesia. Hari ini 26 Juli 2022 itu merupakan hari istimewa, hari yang paling khusus dalam perjalanan sastra Indonesia, terutama perpuisian Indonesia, di mana tanggal 26 Juli hari ini kita peringati hari kelahiran penyair pujangga besar Indonesia dan juga salah seorang tokoh sastra angkatan 45, yaitu Chairil Anwar, yang ikonik dengan diksi binatang jalang. 26 Juli juga sekaligus memperingati Hari Puisi Indonesia. Chairil Anwar memang patut dikenang. Itu sebabnya setiap 28 April ia juga dikenal sebagai Hari Puisi Nasional. Itu sebagai simbol kedukaan. Sedangkan 26 Juli dirayakan sebagai Hari Puisi Indonesia, sebagai simbol kebangkitan. Dalam peringatan 1 abad Chairil Anwar ini, pada tayangan di kanal ini menampilkan beberapa penyair dan pembaca puisi, serta diwarnai juga beberapa testimoni atau ucapan perayaan hari lahir Chairil Anwar yang ke-100, dan itu disampaikan antara lain oleh Mas Eka Budianta, salah seorang sastrawan terpenting yang dimiliki Indonesia saat ini, yang sejak awal tayangan ini dibikin banyak memberi support dan masukan yang baik tentang info Chairil Anwar terkini. Selain itu ada juga Denny J atau Denny Januar Ali, sang penggagas puisi esai yang kontroversial ini, tentu memandang lebih spesifik mengenai spirit kata-kata dari puisi Chairil Anwar. Lalu ada novelis terkemuka saat ini, Helvi Tiana Rosa, dan juga dia adalah salah satu pendiri Forum Lingkar Pena yang fenomenal. Dan tak kalah pentingnya, testimoni juga datang dari
teman-teman atau tokoh-tokoh lain seperti Rudolf Puspa, orang sutradara, teaterwan dari teater keliling. Kemudian ada juga testimoni Safwan Adi Umri, salah seorang sastrawan senior dari Sumatera Utara. Dan yang termuda adalah penulis ekologi dari Sumatera Selatan, yaitu Ian Rizal, yang kebetulan saat ini sedang berada di Amerika, dan dia mengirimkan typing videonya dari area Patung Liberty. Kemudian ada Jul Khair Ali. Ini merupakan seorang penyair yang juga seorang dokter. Dia juga penggagas memodernisasikan pertunjukan teater tradisional Dulmuluk menjadi suatu pertunjukan kontemporer. Isbedi Setiawan JS, salah seorang penyair sastrawan dari Lampung yang dijuluki Paus Sastra Lampung oleh Abi Yasin, dan D. Kemalawati, penyair asal Aceh. Mereka berdua ini adalah deklamator Hari Puisi Indonesia beberapa waktu lalu yang dideklarasikan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lalu ada Haris Cinnamon, seorang penyair dan sutradara televisi. Juga ada seorang peneliti sastra dari Palembang, Latifah Ratnawati, dan beliau ini juga kerap menulis puisi dan cerita pendek. Kemudian ada Anton Narasoma, salah satu penyair Sumsel yang terkemuka saat ini, dan Acep Tahril, penyair abad 21, dan lain-lain. Tanpa mereka, tayangan ini rasanya tidak ada arti. Untuk itu, saya patut mengucapkan terima kasih yang besar, terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan pada semua yang mendukung dan terlibat dalam tayangan ini. Inilah barangkali salah satu cara kita untuk merayakan hari lahir penyair besar Hairil Anwar, sang pelopor puisi modern Indonesia, tokoh puisi angkatan 45, dan akhir kata, jangan mati sebelum berarti. Mari nikmati dan saksikan penayangan berikut ini. Terima kasih. Salam puisi. Semoga
Puisi Indonesia tetap sehat dan jaya. Satu puisi Chairil Anwar, tak sepadan. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau kawin, beranak, dan berbahagia. Sedang aku mengembara serupa Ahasveros, dikutuk sumpahi Eros. Aku merangkaki dinding buta, tak satu juga pintu terbuka. Jadi baik juga kita padami unggunan api ini, karena kau tidak kan apa-apa. Aku terpanggang tinggal rangka. Februari 1943. Selamat ulang tahun Binatang Jalang. Selamat ulang tahun Chairil Anwar. Kami bangga mempunyai teladan kamu sebagai seorang penyair yang memulai dan berani hidup 1000 tahun lagi. Salam Taksim, salam kreatif. Engkau telah membuat begitu banyak anak Indonesia menjadi penyair. Terima kasih Chairil Anwar. Terima kasih untukmu. Terima kasih Binatang Jalang. Sampai bertemu 1000 tahun lagi. Kalau sampai waktu ku mau tak seorang kan meraih, tidak juga kau, tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sekali berarti, sudah itu mati. Itulah puisi dari Chairil Anwar yang saya baca sejak masa kuliah 40 tahun yang lalu. Saat itu saya juga membaca buku karangan Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, bahwa yang tertinggi dalam tubuh manusia adalah mencari arti. Apapun bisa kita lawan, tapi hatu-hatu yang tak bisa kita lawan jika kita hidup tanpa arti. Selamat ulang tahun kepada Chairil Anwar yang ke-100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di Kemalawati mengucapkan selamat memperingati 10 tahun Deklarasi Hari Puisi Indonesia dan selamat memperingati 100 tahun Chairil Anwar. Dari Banda Aceh, saya akan membacakan 2 puisi Chairil Anwar. Cerita buat Din Tamela. Beta Patirajawane yang dijaga datu-datu cuma satu. Beta Patirajawane kikisan laut, berdarah laut.
Beta Patiraja Wane ketika lahir dibawakan Datu Dayung Sampan. Beta Patiraja Wane menjaga hutan pala. Beta api di pantai, siapa mendekat 3 kali menyebut beta punya nama. Dalam sunyi malam, ganggang menari menurut beta punya tifa. Pohon pala, badan perawan jadi, hidup sampai pagi tiba. Mari menari, mari beria, mari berlupa. Awas, jangan bikin beta marah. Beta bikin pala mati, gadis kaku. Beta kirim datu-datu. Beta ada di malam, ada di siang. Irama ganggang dan api membakar pulau. Beta Patiraja Wane yang dijaga datu-datu cuma satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 100 tahun yang lalu telah lahir seorang pujangga besar di Indonesia yang melahirkan banyak pembaruan-pembaruan dan reformasi dari karya kesusastraan Indonesia. Hidup terus dan abadilah karya-karya sastra Indonesia. Long life Chairil Anwar. Saya akan membacakan puisi yang ditulis pertama kali oleh Chairil Anwar bertajuk Nisan yang ditulis oleh beliau pada Oktober 1942. Puisi Nisan ini ditujukan untuk Nenenda. Nisan. Bukan kematian benar menusuk kalbu. Keridaanmu menerima segala tiba, tak ku tahu setinggi itu atas debu dan duka Maha Tuhan bertahta. Chairil Anwar adalah semangat, keberanian, dan pelita bagi sastra, khususnya puisi Indonesia. Selamat Hari Puisi Indonesia ke-10 yang jatuh pada tanggal 26 Juli 2022. 26 Juli ini juga kita memperingati 100 tahun lahirnya Chairil Anwar. Jaya terus puisi Indonesia, dan puisi tidak akan pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari puisi, kita akan kembali mengenang Chairil Anwar. Betapa Chairil Anwar membuktikan kata-kata telah merubah segalanya. Sebagai pelopor Angkatan 45, beliau telah merubah pola perpuisian nasional. Dan kita juga membuktikan bahwa kata-kata yang hadir dari pemikiran beliau tetap bergema hingga saat ini. Saya ingin mencuplik salah satu bait dari puisi Kerawang Kasih karya Chairil Anwar. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata, kaulah sekarang yang berkata. Terima kasih.